Halo teman-teman. Oke, ini sama saya. Oke, selamat malam teman-teman. Oke, mohon maaf ya, ini lagi heboh di rumah. Maaf, maaf. Oke, nah saya buka ya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Teman-teman dari FST, Pak Liri juga. Teman-teman panitia, peserta. Oke, gimana kabarnya malam ini? Oke. BTW ini ada berapa orang yang join jadinya untuk sesi selanjutnya? Oke, nggak apa-apa. Ini saya screen dulu ya. Jadi saya tadi itu udah join yang Zoom. Cuman saya lupa nggak hidupin paketan, cuma hidupin wifi-nya. Jadi logout lagi. Oke, ini udah masuk. Oke, nggak apa, maaf, maaf, maaf. Oke. Mbak, sorry yo. Jadi barusan saya tuh ceritanya tuh pintu kamar kan itu rusak, ya kan? Nah, itu kekunci, ya, sama kekasih didobrak langsung barusan. Sama sekali malam ini. Oke, intermezzo barusan. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita have fun ya, santuy. Karena ya namanya enjoy. Satu sisi juga kita masih sama-sama mahasiswa, walaupun satu sisi tetap kita harus dapatkan esensinya dari belajar. Nah, ini udah masuk? Gimana? Suara saya juga ini share screen-nya? Oke, jelas ya. Oke, ini udah saya landscape. Gimana? Aman? Oke, mantap ya. Oke, teman-teman, kita punya waktu berapa menit? 90 menit. Benar nggak? Oke. 90 menit itu udah include tanya jawab kan? Atau gimana? Oke. Oke, kita habiskan waktu 60 menit, ya kan? Untuk materi, selebihnya kita waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Nah, jadi gini teman-teman. Sebelum kita masuk, ada beberapa pertanyaan, brief question. BTW SWE itu structure, itu singkatan ya, and written expression. Nah, kayak gitu. Selanjutnya teman-teman, ada beberapa pertanyaan mendasar, yaitu pertanyaan pertama, itu bagaimana cara menjawabnya. Oke, otomatis ketika ada pertanyaan bagaimana cara menjawab, otomatis secara nggak langsung kita pasti memilih salah satu framework yang akan kita pakai atau metode untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya kan? Pertanyaannya selanjutnya apakah ada framework untuk menjawab pertanyaan structure? Nah, akan kita bahas nanti frameworknya. Nah, lalu selanjutnya ada berapa pertanyaan oke di sesi ini dan berapa lama? Ini masalah teknis. Ya kan? Lalu nanti akan ada dua sesi, akan ada dua bagian di sesi structure, yaitu part A dan part B. Bedanya apa? Dan lalu nanti tentang triknya, itu each part. Nah, karena waktu kita 90 menit dengan materi sebanyak ini, maka akan kita ringkas-ringkas-ringkasnya, tapi tetap tidak meninggalkan esensi rootnya, akarnya, dan strukturnya. Oke, ini tentang test format. Bayangkan, saya ulang sekali lagi. Ini sudah saya bahas kemarin. Ini 40 soal structure, oke. Tapi skor maksimal 680. Listening 50 soal, skor maksimal 680. Reading pun juga skor maksimal 670, tapi nilainya 50. Maka otomatis hanya dengan soal 40, teman-teman sudah dapat skor yang tinggi. Berarti gimana? Berarti kalau teman-teman mau push skor, itu bisa juga hanya fokus dengan structure. Karena hanya 40 soal. Gitu kan? Tapi nggak bisa dipaksakan. Kalau teman-teman memang nggak suka structure pada posisi. Nah, untuk selanjutnya, perbedaan antara part A dan part B di sini. Nah, kalau part A, dia itu nanti akan ada 15 pertanyaan. Oke, 15 pertanyaan. Nah, lalu part B ada 16 sampai 40. Itu bedanya. Oke, 1 sampai 15, 16 sampai 40. Lalu perbedaan kedua, kalau di part A nanti polanya teman-teman disuruh
mencari yang benar. Oke. Nah, kalau yang 16 sampai 40, berarti teman-teman disuruh mencari yang salah. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya, ini tipe-tipe pertanyaan ini secara garis besar ya. Secara garis besar, itu kalau di part A, itu tentang subject verb agreement, intinya tentang subject dan verb dan keterkaitannya. Lalu selanjutnya tentang clause. Apa beda yang paling basic? Karena kita itu tadi tujuannya bukan hanya ngasih tentang LPT, tapi teman-teman juga tahu struktur bahasa Inggris itu gimana, komponen bahasa tulisnya itu gimana. Jadi sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Itu tujuan dari Enjoy. Itu ya. Oleh karena itu, pelajaran kita hari ini, kita tidak hanya fokus menjawab soal, tapi kita akan fokus ke mindset, oke, atau framework, oke, apa itu namanya, yang tujuannya nanti membentuk analytical mind teman-teman. Jadi teman-teman bukan hanya belajar soal, itu harapan dari Enjoy, ya kan? Walaupun waktu singkat hanya sehari. Nah, seperti itu teman-teman. Pertanyaannya, gimana cara membentuk analytical mind, pola pikir analitis dan sistematis? Mungkin ini lebih mudah, karena teman-teman FST kan juga dituntut belajar secara sistematis kan? Kayak gitu. Nah, untuk menjawab apa namanya? Untuk menjawab soal structure, teman-teman, ini framework yang dibikin oleh Enjoy. Ini tidak ada di sumber primer lain, tapi kami membuat sendiri. Nah, jadi gini. Itu kan sesinya kan structure and written expression. Gitu kan? Oke, di sini ada kata kunci. Kata kuncinya apa? Structure, struktur. Maka kalau struktur itu keterkaitannya sangat erat dengan analisis, analyze. Bukan, bukan menerjemah. Bukan, tapi menganalisis. Namanya structure, struktur. Maka dianalisis struktur tersebut. Itu kan? Maka gimana Kak untuk menjawab soal structure? Yang pertama, teman-teman nanti itu melihat dari strukturnya, dari susunan kalimatnya secara struktur. Oke, struktur kalimat itu. Nah, lalu setelah itu nanti dilihat yang pertama, by makronya secara garis besar. Apa yang dilihat secara garis besar? Yaitu hubungan antara subjek dengan verbnya dulu. Ini sudah kita bahas di yang awal dulu tentang itu. Yang masih awal dulu itu loh, yang masih kedua atau sebulan kemarin saya lupa. Udah kita bahas sekilas subject verb agreement, ya kan? Keterkaitannya. Lalu ada nanti tentang clause, kayak gitu kan? Nah, ini secara garis besar. Nah, nanti kalau misalkan makro nggak ada masalah, teman-teman ngecek yang mikro. Oke, ada soal ceritanya nih. Oke, soalnya misalkan I goes to school. Oke, cara menjawabnya gimana, Kak? Oke, kita pakai framework ini. Pertama, by structure dulu. Kita cek strukturnya. Nah, ternyata kita cek strukturnya, oh, ternyata ini, Kak, ini subjek, ini verb. Nah, kita cek yang by makro. Apa yang pertama? Subject verb agreement. Ini subjek, ya kan? Lalu ini verb. Lalu kita cek keterkaitannya. Ternyata ini salah. Harusnya nggak pakai S karena subjeknya I. Nah, ini maksudnya frameworknya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kalau yang lebih spesifik kayak gini misalkan. I go school. Misalkan. Kita ulang dari awal. Kita pakai framework. Oke, kita kerjakan. Oh, wait. Sorry, get distract. Oke, kita pakai base structure. Yang pertama, kita analisis secara makro, yaitu subject verb agreement-nya sama clause. Kita analisis, ini subjek, ini verb. Keterkaitannya ternyata nggak ada masalah. Udah, aman. Kita cek sekarang yang mikro. Kayak gitu kan? Nah, setelah kita cek yang mikro, ternyata pertama dari bukara dari katanya dulu. Asmi, tutup. Oke, baik. Oke, bentuk katanya. Ini kan nggak ada masalah, ya kan? Ini nggak ada ES. Benar. Nah, lalu kita cek agreement-nya antar katanya. Ternyata teman-teman, di sini setelah go, oke, kalau yang menambahkan kata-kata itu harus ada preposition. Preposition yang cocok adalah tuh I go to school. Nah, kayak gitu caranya. Ini framework.
Oke. Oke, saya ulang. Ini itu structure. Oke. Kan sesi kedua kan structure. Maka structure itu identik dengan analisis. Oke, bukan menerjemah. Nah, tujuannya dari framework ini biar teman-teman itu memiliki pola pikir yang analitik, analytical mind kayak gitu. Ini harus benar-benar kayak deep banget ya untuk framework ini ya, cara mengerjakannya ya. Oke, oke, kalau sudah, BTW ini teman-teman jangan terpaku dengan istilah ini, jangan terpaku. Kita pahami aja nanti konteksnya, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang komponen dulu. Sebelum kita masuk ke materi, kita belajar fondasinya dulu, yaitu komponen bahasa tulis, written language components, gitu ya. Oke, bahasa tulis itu bahasa terstruktur. Dia ada apa namanya itu? Dia itu tersistematis, oke. Itu grammar, tata bahasa. Maka dia aturan mainnya itu bukan lagi tentang sopan atau tidak, tapi benar dan salah, kayak gitu ya. Kan tata bahasa. Nah, yang fundamental sekarang, oke, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bahasa Latin, itu komponen paling besar adalah letter. Apa? Letter itu huruf. Yaitu dibagi dua. BTW ini screen saya anu enggak? Sinkron enggak dengan ketika saya ngomong? Share screen saya. Atau lemot share screen-nya? Pas aja Mas. Oh, pas ya? Sorry. Oke. Nah, sekarang konsonan. Konsonan itu ada B, C, F. Ini konsonan. Kalau vowel A, I, U, E, O. Oke, itu komponen paling dasar. Lalu ketika beberapa huruf itu digabung, maka dia menjadi kata. Contoh misalkan kata G lalu dengan O. Dia memiliki makna, berarti dia kata. Kalau misalkan GF, ini bukan kata. Karena apa? Karena ini tidak memiliki makna. GF. Kecuali ini singkatan, girlfriend. Itu ya. Nah, tapi kan kita nggak bahas tentang singkatan. Itu ya. Nah, itu verb tentang go. Tindakan atau kondisi. Kondisi juga kata kerja. Contoh misalkan berpikir, think. Kan kondisi itu kan? Nah, itu kata kerja. Kalau noun itu kata benda. Contoh misalkan bumi, earth. Atau misalkan uang, money. Oke, ini namanya kata benda. Ada lagi itu namanya nanti kata ganti, pronoun. Kamu misalkan, you. Kalau milik kamu, berarti yours. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan mereka, tapi objek, apakah I love they atau I love them? Yang benar kan I love them. Nah, itu kalau di bahasa Inggris beda-beda. Kalau bahasa Indonesia kan, saya suka mereka. Mereka kan tetap, mereka suka saya. Kalau bahasa Inggris, I love them, dibalik they love me, bukan them love me, bukan. Beda kalau bahasa Inggris. Adjective contohnya amazing. Oke. Ya. Lalu kayak misalkan kata sifat, misalkan cantik, misalkan beautiful. Oke, kalau sangat cantik, bahasa Inggrisnya itu bukan very beautiful ya, tapi gorgeous. Ada istilahnya tersendiri. Nah, lalu ada adverb, itu kata keterangan. Contoh misalkan apa namanya itu dengan giat, berarti hard. Hard itu kata kerja ya. Nah, lalu dengan kata hard, kalau dengan giat berarti diligent. Ciri-cirinya ada LJ belakangnya. Ini ciri-cirinya. Tapi nggak semua. Preposition itu kan depan, kayak to, in, of, oke. Okay. Lalu kayak misalkan due to, karena. Due to artinya karena. Ada lagi nanti conjunction. Conjunction itu contohnya kayak misalkan because. Oke, okay. Karena sama jadi. So. Nah, itu kata conjunction. Interjection kayak misalkan jam. Ini bahasa kasar sih, tapi enggak. Nah, ketika beberapa kata digabung, maka dia menjadi frase, asalkan bentuknya bukan subject verb. Contoh, an interesting design. Apakah ini subject verb? Apakah ini subject verb? Oke, saya zoom. An interesting design. Dia kumpulan kata, tapi dia bukan kalimat. Karena apa? Karena dia bukan subject verb. Dia hanya serangkaian kata, tapi ada makna. Itu namanya phrase. Gimana jadinya, Kak? Nah, kalau kita analisis, kalau di bahasa Inggris atau bahasa Inggris, ini perkenalan ya, nggak apa-apa, biar teman-teman tahu.
Tidak, itu namanya head word, jadi intinya. Oke, ini tuh modifier kayak pendukungnya. Karena head word-nya kelas katanya noun, maka jadinya noun phrase. Intinya apa? Phrase yang kelas katanya adalah noun. Oke, itu perkenalan saya ya. Teman-teman nggak perlu didipskan dulu. Teman-teman kenal aja dulu. Joyful platform. Oke, platform yaitu intinya, joyful itu modifiernya. Oke, platform yang menyenangkan. Intinya apa? Intinya kan platform, bukan menyenangkan kan? Kayak sepatu bagus. Intinya kan sepatunya, bukan bagusnya. Itu namanya head word. Oke, karena head wordnya noun, maka jadinya oke lah kayak gitu. Intinya kalau phrase itu kumpulan dari kata yang memiliki makna. Tapi bukan subjek predikat. Nah, sekarang kita masuk ke clause sama sentence. Clause sama sentence itu bedanya apa? Kalau di bahasa Indonesia itu ada namanya kalimat. Sama namanya klausa. Ini tuh beda tipis sama kayak koin. Koin yaitu satu, ya kan? Satu koin, satu entitas, tapi dua mata sisinya itu berbeda. Gitu ya. Itu mata koin sama kayak clause sama sentence. Bedanya apa? Oke, kita pahami contohnya langsung, biar paham konteksnya. The man looks so strong. Cara nganalisisnya tadi, yang makro, gimana yang makro? Yaitu kita cari subjek dan verb. Apa subjeknya? Subjeknya the man. Mana verbnya? Verbnya looks. Itu kan? Nah, subjek verb nggak ada masalah. Di sini ada titik. Ya udah, maka semuanya juga jadi sentence. Oke, kalau subjek verb dan titik, dia itu maka jadinya main clause. Oke, saya kasih keterangan ya. MC itu namanya main clause, itu induk kalimat kalau bahasa Indonesia. Kalau SC itu namanya subordinate clause, subclause itu conjunction. Walaupun ya kan kata hubung. Subjek verbnya is. Is itu verb loh. Verb itu verb, bukan old. Old itu adjective. Ya. Nah, he is subject dengan verb. Oke, di sini nggak ada titik. Karena apa? Karena dia bukan kalimat. Dia hanya subclause. Nah, kalau main clause itu secara tidak langsung dia juga sebagai kalimat sentence. Nah, kalau digabung gimana, Kak? Kita analisis dulu semuanya, nggak apa-apa. The main subject, looks, verb, although. Tadi itu conjunction, kata hubung, maksudnya menghubungkan hal yang sebelumnya subjek verb, maka di sini pasti subjek verb. Nah, ini fungsi conjunction, menghubungkan dua hal yang sama. Ini fungsi conjunction. Ya. Nah, setelah kayak gini, gimana jadinya Kak? Nah, conjunction subject verb ikut yang ini, ya kan? Dia jadinya subclause. Nah, the man looks so strong, dia ikut yang ini. Jadinya apa? Main clause. Main clause dan subclause, akhirnya dia jadi sentence. Oke, ini saling beririsan. Oke, gini ya. BTW, teman-teman, kita belajar kayak gini, kita belajar analisis. Walaupun ini kalimat sederhana, teman-teman tahu artinya. Tapi kalau di structure teman-teman bisa dengan ini, teman-teman bakal enak kerjainnya. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut. Oke, kita santai aja dulu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini tentang komponen bahasa tulis. Kita masih belum masuk ke materi ya. Ini masih tentang struktur. Tentang komponen bahasa tulisnya. Apakah ada pertanyaan? Kita ngalir aja santai. Langsung aja, coba kita langsung ke arah. Oke, kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa. Mungkin ini masih asing bagi teman-teman. Tapi intinya saya mau ngasih tahu bahwasanya bahasa pun itu juga sistematis. Tapi ingat ya, bahasa tulis. Sistematis. Ada aturan mainnya. Begitu ya, karena ini tetap bahasa. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Sekarang kita langsung masuk ke TOEFL. Oke, ini tuh teorinya. Ini langsung ke praktek soal-soalnya.
Tetapi yang namanya praktek pasti tidak lepas dari teori. Nah, itu kan teorinya tadi. Nah, gitu. Oke, oh ya, sebentar lupa. Yang ini semua, apa ini? Nah, ini tuh namanya itu istilahnya itu part of speech. Nah, jadi enjoy silabusnya di TOEFL, LPD, itu pendekatannya pakai pendekatan ini semua. Jadi kita langsung ke root-nya, ke akarnya, belajarnya. Nah, tadi masih ingat framework-nya gimana? Framework-nya? Oke, framework structure-nya. Oke, dia itu kan pasti di-analyze, di-analisis. Nah, maka yang pertama adalah nanti teman-teman itu caranya, framework yang pertama yaitu menganalisis by structure-nya, ya kan? Nah, by structure itu ada dua, apa aja? Mungkin masih ingat? Yang pertama yaitu yang makro, ya kan? Yang makro ada dua, yaitu subject verb agreement sama clauses. Yang ini sudah kita bahas sih kemarin, sekilas memang. Nah, sekarang kita langsung ke clauses. Jadi teman-teman, untuk yang kali ini, saya tidak ngasih kayak cara jawabnya gimana, karena waktu kita mepet. Jadi sistemnya kali ini, kan ada contoh kita bahas bareng, setidaknya teman-teman kenal. Gitu ya. Karena waktu kita terbatas. Jadi saya perkenalkan semua model-model soalnya, dan masuk ke bagian mana nanti. Secara struktur. Gitu ya, masuk ke mana. Karena sistematis sekali kalau TOEFL itu. Kalau teman-teman belajar secara terpisah pun nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya. Oke, langsung kita masuk. Nah, clauses itu tadi masih ingat clauses itu ini, yang ada main clause sama subclause. Induk kalimat sama anak kalimat. Kalau subclause, maka dia conjunction subject verb. Kalau main clause, subject verb kok. Udah, titik. Nah, kita analisis sekarang. Yang pertama, oke. Di sini ada, oke. Oke, ini ada kita cari verbnya ada berapa. Has cost. Oke, ini verb. Oke. Lalu, apakah ada verb lagi? Ada di sini verb. Nah, ya kan? Ketika ada dua verb, teman-teman, maka kita pasti ada subjeknya juga. Gitu kan? Nah, mana subjeknya? Subjeknya ternyata itu ada di sini semua. Oke. Gimana Kak kalau kayak gini? Kalau misalkan ada dua verb, oke ini triknya ya, ini triknya. Kalau ada dua verb, oke, sama berapapun subjeknya, maka wajib ada conjunction. Kayak gitu. Mana yang ada conjunction? Yaitu yang C atau yang D. Kayak gitu teman-teman ya. Ini triknya. Kalau ada dua verb, oke, dan berapapun subjeknya, teman-teman cari yang ada conjunction. Nah, conjunction-nya bisa that, bisa what. Loh, ini Kak ada conjunction, Kak. Tapi ini salah karena ada verb lagi, nggak butuh. Kita hanya butuh conjunction. Ini triknya. Ya kan? Maka yang benar, yang mana yang benar? Yang benar adalah yang C. Karena apa? Karena the fact itu adalah sesuatu benda, thing. Thing itu nggak bisa pakai what. Bisanya pakai which. Karena which nggak ada, maka dia bisa diganti dengan that. Oke, itu detailnya ya. Oke. Yang ingin saya sampaikan, framework-nya tetap ini. Analisis, pertama by structure, lalu yang makro yang dicek subject verb agreement. Kalau kita cek yang close, itu framework-nya. Oke. Nah, jawabannya benar adalah yang C. Lalu soal nomor kedua, sama caranya. Gimana Kak? Kita cek dulu by structure. By structure apa yang dicek Kak? Yang makro dulu. Kalau makro apa yang dicek Kak? Subject verb agreement-nya. Kita cek subject verb agreement-nya. Kita analisis mana subjeknya. Subjeknya adalah ini, Samson. Mana verbnya? Verbnya develop. Itu, ya kan? Bla bla bla. Lalu di sini ternyata ada conjunction whenever. Oke.
Kata saya tadi, kalau ada conjunction, dia pasti menghubungkan. Karena sebelumnya ada subjek, ada verb, oke, maka setelah conjunction juga pasti ada subjek, ada verb. Jangan diterjemah. Jangan diterjemah, dianalisis. Mana subjek verbnya? Yaitu it subject has verb. Oke, gitu frameworknya ya. Oke, ini yang cara menjawab yang makro. Kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan yang makro? Oke, frameworknya jangan lupa ya. Frameworknya. Kalau misalkan teman-teman biasa menjawab dengan sense dan itu benar, ya karena kebetulan benar, tapi nggak mesti benar. Tapi kalau teman-teman pakai framework, ada pakemnya, pasti benarnya. Selama teman-teman detail. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan dulu? Oke, nggak ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke mikro. Oke, kita langsung masuk ke mikro. Saya ulangi lagi, gimana tadi frameworknya? Oke, ini kan structure framework. Karena dia structure, maka dia harus dianalisis, dianalyze. Cara nganalisnya yang pertama yaitu by structure. Oke. Nah, by structure nanti kita cek yang makro dulu. Makro apa aja? Tadi ada subject verb agreement sama ada klausa, clause. Kalau makro udah bener, nggak ada masalah, kita cek yang mikro. Nah, kalau yang mikro apa yang dicek, Kak? Nah, yang dicek yaitu ini, word form sama word agreement. Apa ini, Kak? Nah, ini itu tentang bentuk-bentuk kata sama kesesuaian antar kata. Oke. Jadi sinkron nggak? Contoh ini, contoh. Nah, yang di sini, oke, ini kan soal 16 sampai 40. Ya kan? Mostly kayak gini, 80% soalnya ini. Nah, nanti itu ada soal yang pronoun nanti, tentang pronoun. Ada tentang verb, ada tentang noun. Ada adjective, ada tentang adverb. Ada preposition, ada conjunction. Nah, itu ya. Kita bahas satu-satu. Yang tentang pronoun juga. Pronoun. Oke, cara pertama gimana tadi? Kita cek by structure. Sama by context. Sorry. Nah, yang by structure, pertama makro. Kita cek makro. Apa tadi kalau makro yang dicek? Yang dicek adalah subject verb dan juga tadi apa? Tentang clause. Ya, clause itu sama juga subject verb. Oke, kita cek sekarang. Ternyata di sini teman-teman, oke, kalau gini, ini subjek, kalau dua garis, berarti verb. Gitu kodenya ya. Oke, kita cek di sini. Oke, ini subjek, ini was. Oke, ini sebenarnya verb, tapi nggak pakai tanggal subjek. Oke, subjek, itu verb. Kita cek lagi, apakah ada subjek verbnya, apakah masih ada? Ada, Kak. Ini, Kak. Ini subjek, lalu verbnya would agree. Oke, ini verbnya. Oke. Apakah ada verb lagi? Oke, ini verb 3, tapi dia nggak ada subjek. Oke, maka ini bukan verb ya. Nah, lalu ternyata ada conjunction di sini. Conjunction. Oke. Ternyata di sini tuh nah, ternyata teman saya nah ternyata teman-teman yang di sini itu nggak ada masalah clear. Oke, yang makro clear. Sekarang kita cek yang mikro.
Nah, kita cek yang mikro sekarang. Yang mikro itu gimana, Kak? Hubungan perkata. Ya, contoh misalkan, no indication. Di sini kan singular, oke, atau tunggal, ya kan? Nggak ada satu indikasi, maka di sini pakai was. Oke, berarti benar. Oke, there ya benar. There is, there are. Lalu selanjutnya, oke, selanjutnya ini verb, would agree. Oke, ini kan pas, will. Bentuk pasnya apa? Would. Nah, ini benar pas karena apa? Karena di sini juga pas, ya kan? Sesuai kan? Ini namanya would agreement. Sesuai kan? Oke, nggak ada masalah. Kita cek lagi sekarang. Yang D, oke, ini nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah karena dia itu aslinya the decision which was paid. Ini aslinya, tapi dia itu diringkas. Oke, ini nggak ada masalah. Nah, kita cek sekarang yang he. He ini dia cowok, kemana rujukannya? Apakah di sini ada yang cowok di satu kalimat ini? Ternyata nggak ada. Loh, ini the Smith, ini bukan cowok, ini badan. Iya kan? Satu lembaga. Kan dianggap benda. Maka gimana? Maka harusnya adalah subjeknya pakai it. Nah, ini namanya mikro frameworknya. Ecek mikronya. Berarti yang salah di bagian pronounnya, kata gantinya. Gitu ya. Selanjutnya, contoh lagi. Kita analisis pakai ini. Kita cek mana subjeknya. Oke, kita satu-satu. Ini subjek, ini verb. Oke, ini subjek, di past ini verb. Jangan diterjemah. Oke. Oke, lalu ini subjek. Oke, ini subjek, ini verb. Nah, lalu ini verb. Oke, mana subjeknya? Nah, subjeknya ini semua. Oke, jadi subjeknya juga berupa subjek verb. Itu bisa di bahasa Inggris, bisa. Oke, intinya sudah ada subjek verb. Kita cek sekarang satu persatu. Oke, karena subjeknya itu tunggal, maka di sini verbnya pakai S. Ada masalah. Yang A berarti benar. Ya kan? Lalu kita cek lagi yang B sekarang. Karena dia jamak, oke, maka di sini nggak ada S atau ES-nya. Oke, ini benar. B nggak ada masalah. Ya kan? Lalu kita cek lagi, much wider. Much itu adverb, wider itu adjektif. Adverb ngasih keterangan adjektif itu benar. C nggak ada masalah. Ya kan? Kita cari yang D sekarang. D, D rujukannya kemana? D rujukannya ke silikon, nggak ada yang masalah. Berarti benar. Nah, kalau kayak
Oke, nggak ada lah. Subjek verb. Apakah masalah subjek verbnya? Oke. Subjeknya dan verb ini nggak ada masalah. Ya kan? Nggak ada masalah. Nah, sekarang yang jadi masalah itu kita cek sekarang. Karena makro nggak ada masalah, clear kita cek yang mikro. Karena kita bahas verb di sini, yaudah kita cek verbnya. Oke, yang pertama. Oke, ini nggak ada masalah. Ya kan? May, modal verb pick up. Oke, May ini verbnya adalah May sama pick up. Nah, ini ada yang ganjil. Karena apa? Karena di sini ada by. Oke, maka ini salah satu petunjuk kalau di sini tuh harusnya verbnya verb pasif. Nah, kalau verb pasif itu strukturnya itu ada be plus verb 3. Ya kan? Nah, pick up ini udah verb 3. Benar, tapi nggak ada to be-nya. Mana to be-nya? To be-nya yaitu di sini. Berarti dia kurang B. Jawabannya adalah yang C. Itu teman-teman ya. Loh, kok tahu Kak kalau ini pasif? Nah, kan ada clue ini. Baik. Oleh. Kalau misalkan saya dipukul olehnya. Itu kan pasif kan? Saya dipukul olehnya. Berarti kan pasif. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya. Florida, subject, okay, has become verb. Well, selanjutnya, Florida has become the 27th state in the United States on March, bla bla bla, nggak ada masalah. Kita cek sekarang yang makro dulu. Yang makro apa? Subjek verb. Oke, ini subjeknya, ini verbnya nggak ada masalah karena dia itu singular atau tunggal subjeknya, ya kan ini tunggal kan? Maka dia pakai verb has. Oke, benar nggak ada masalah. Nah, lalu selanjutnya ketika ada has, maka dia ketemu dengan verb 3. Become itu juga verb 3. Jadi verb satunya become, verb kedua bikin, verb ketiga become lagi. Oke, ini benar. Lalu kita cek sekarang. 27 state, ini nggak ada S, nggak perlu. Karena apa? Karena ini itu tingkatan, bukan jumlah. Ke 27, tingkatan kan? Tingkatan ke 27. Oke, nggak ada masalah. Karena ini nama negara, maka preposisinya pakai in. Oke, nggak ada masalah. Sekarang mana yang salah? Ternyata di sini ada clue. Ada petunjuk. Apa petunjuknya? Bayangkan tahun 1845. Tetapi masih pakai tenses. Perfect. Harusnya apa? Pakai tenses yang past lampau. Gimana? Pakai yang verb 2. Apa verb 2-nya? Verb 2-nya adalah became. Itu teman-teman ya. Sebenarnya ini framework itu nggak menyulit. Tapi kalau teman-teman nggak terbiasa menjadi structure, ini sangat membantu. Tapi kalau teman-teman udah biasa, ya udah. Teman-teman pasti kayak ya udah teman-teman bakal terbiasa. Walaupun secara nggak langsung menerapkan ini. Oke, apakah ada pertanyaan tentang verb dulu? Gimana? Oke, belum ada, kita lanjut. Selanjutnya tentang noun. Tentang noun ini, gimana caranya Kak? Caranya yang pertama adalah sama juga dari structure, dicari yang makro. Apa yang makro? Subjek. Subjeknya ini. Oke, mana verbnya? Verbnya was. Oke. Udah, subjek verb. Oke, apakah ada masalah di sini? Secara makro nggak ada, clear. Kita cek yang mikro. Yang mikro apa? Hubungan perkatanya, ya kan? Nah, sekarang last decade ini nggak ada masalah, ya kan? Nah, lalu largely, dia itu adverb, nggak ada masalah. Oke, karena di sini verb, maka sini harusnya pakai adverb, bukan adjective. Nggak ada masalah. Lalu, apakah C? Nah, yang salah itu bukan C. Loh, kok tahu, Kak? Nah, ini kan petunjuk kalau dia itu tunggal. Fenomena itu bentuk jamak, teman-teman. Apa bentuk tunggalnya? Bentuk tunggalnya adalah fenomenon. Contoh, saya alumni UNER atau saya alumnus. Bedanya apa? Nah, kalau alumni itu untuk banyak orang, contoh misalkan satu kelas
dari kelas saya itu alumni UNER itu benar. Tapi kalau saya alumnus UNER itu yang benar. Gitu ya. Oke, ternyata nolnya yang salah ini. Oke, selanjutnya. To enter the FBI National Academy, an application must be between the ages of 23 and 24. Karena ada verb di depan, maka dia pakai to. Nggak ada masalah. Oke, lalu mana? Oh ya, mana subjek verbnya? Ini subjek. Verbnya mana? Must be. Ini verb. Apakah ada masalah subjek verbnya? Oke, subjek verbnya nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, yaudah. Ini clear yang makro. Kita cek sekarang yang mikro. Yang mikro gimana, Kak? Oke, ini jamak. Kenapa kan? Di sini ada dua. Ya kan? Tuh, jamak. Oke, berarti benar. Nggak ada masalah yang D. Ini nggak ada masalah. Karena ini nama tempat kapital. Nggak ada masalah. Ini benar juga. Nggak ada masalah. Oke, apakah yang C? Ini kan nggak ada S, Kak. Nah, kalau mikro sudah benar, kita sekarang cek yang by konteks. Kalau konteks akhirnya diterjemah, tapi ini paling terakhir. Gitu ya. Coba sekarang kita terjemah. Untuk memasuki, kalau nggak tahu vocab dikira-kira aja, nggak perlu dipaksain. Karena jarang banget yang itu pakai konteks. Untuk masuk ke API, oke, an application, oke, surat lamaran harus di antara umur 23 sampai 34. Apakah masuk akal? Surat lamaran harus di antara umur 23 sampai 34. Application itu kayak lamaran. Nah, harusnya apa? Kan nggak make sense. Harusnya apa? Harusnya itu si pelamar. Apa si pelamar? Si applicant. Nah, gitu. Ini secara struktur benar, sama-sama noun, sama-sama kata benda, tapi beda konteks. Harusnya pakai si pelamar, bukan surat lamaran. Ya gitu, teman-teman. Jadi berkonteks juga dipakai, gitu ya. Oke, sampai sini apakah teman-teman masih bingung? Oke, saya tanya satu-satu dulu, sekitar responnya. Soalnya kalau orang itu diam, itu ada kemungkinan itu paham, dan dua emang nggak paham. Dan saya nggak tahu mana. Gitu kan? Oke, saya tanya satu-satu ya. Kita santai kok, kita dua arah. Oke, mungkin itu Kak, Kak Ahmad Irfan, mungkin gimana Kak Ahmad Irfan? Apakah ada yang dibingungkan? Eh, nggak ada sih Mas. Ini mungkin teman-teman yang lain boleh nanya. Kak Nurul, coba Kak Nurul tadi yang bilang ada pertanyaan, mungkin apakah masih ada yang bingung? Sejauh ini sudah paham, Kak. Oke, pahamnya itu materinya, maksudnya gini, materi yang ininya ke mikronya atau ke frameworknya? Yang mana yang paham? Ke mikronya. Oke, kalau frameworknya masih bingung kah? Yang masih bingung yang konteksnya, Kak. Agak bingung masih. Oke, oke, nggak apa, nanti ada contoh lagi. Kalau itu, coba saya mau tanya Kak Rizky. Tadi yang di chat itu nggak ada pertanyaan. Apakah masih ada yang dibingungkan Kak Rizky? Masih, Kak. Oke, bingungnya yang mana Kak Rizky? Tahu. Sudah cukup paham sih, Kak. Sudah cukup jelas. Itu sudah jelasnya apakah dari materi yang kayak ini, tematiknya, sub-subnya, atau frameworknya yang paham, atau dua-duanya? Atau dua-duanya yang itu setengah-setengah pahamnya, atau gimana? Sub-subnya sih, Kak. Lebih yang ke sub-subnya gitu, lebih paham yang di situ. Oke, lebih paham sub-subnya. Kalau frameworknya masih bingung kah? Masih agak bingung, tapi nanti bakal dicoba lagi. Oke, gitu. Sebenarnya gini teman-teman, framework itu ini tuh nggak harus banget, tapi kan tadi Enjoy itu bikin kayak gini tujuannya itu karena kemampuan kita itu beda. Nah mungkin kayak teman-teman kayak Rizky, Kak Nurul, walaupun nggak pakai framework bisa paham structure sub-subnya. Kenapa? Mungkin karena udah punya basic. Gitu kan. Tapi kalau nggak punya basic itu, dan juga kalau teman-teman nggak, itu sulit sekali dapat skor yang maksimal. Jadi ini lebih membantu sih, kayak gitu kan, dan lebih membiasakan. Oke, selanjutnya. Sekarang yang adjektif. Oke. Apapun nanti subnya, itu nanti ujung-ujungnya balik ke sini, teman-teman. Balik ke fundamental.
ke kelas katanya, part of speech. Ujungnya balik ke sana. Karena semuanya itu benar-benar sistematis. Saling-saling keterkaitan semuanya itu. Oke, sekarang adjektif. Oke, yang konteks kita bahas nanti ya. Nanti bakal ada contoh lagi untuk penurun. Nah, sekarang adjektif. Oke, yang pertama istilahnya bisa dengan beberapa kayak syarat-syarat ketentuan gitu ya. Intinya bisa kayak gini. Nah, selanjutnya. Oke, subjek verb-nya nggak ada masalah. Oke, kita cari sekarang yang mikro. Ya kan? Yang mikro itu yang spesifik-spesifiknya. Kayak gitu. Yang pertama, mass production. Mass itu adjektif. Adjektif production itu noun. Adjektif ngasih keterangan ke noun, benar malah, ada masalah. Karena memang itu seharusnya. Ya kan? Lalu contoh lagi, unusual. Itu adjektif. Ngasih keterangan dia. Kemana? Ke trade patterns. Trade patterns, ini noun, gak ada masalah dia. Ya kan? Berarti D, C benar. Kita cek sekarang. Yang A dulu. Recently, dia itu adverb. Oke, di sini ada verb. Emang gini seharusnya. Adverb ngasih keterangan ke verb. Benar. Kita cek sekarang yang B. Industrially. Ini adverb. Nah, lalu dia ngasih keterangan ke oke, menyifati. Mensifati. Ngasih keterangan, ngasih kayak gitulah pokoknya. Ke designers ke noun. Apakah bisa adverb ke noun? Nggak bisa. Bisanya apa? Bisanya itu adjektif yang ngasih sifat ke noun, yang ngasih keterangan ke noun. Oke. Berarti apa ini kalau adjektifnya, Kak? Adjektifnya itu nggak pakai ny. Berarti industry designer. Sorry. Industrial designer. Itu ya. Tentang analisisnya ya. Ini tentang adjektif. Contoh lagi yang di bawah. Heart attacks are fatal in 75% of occurrences. Kita cek yang makro dulu, subject verb-nya, secara garis besar. Oke, structure dulu. Structure heart attacks. Ini subjek. Mana verb-nya? Verb-nya are. Oke, ini fatally bukan verb. Bukan. Oke. Fairly, dia itu adverb. Oke, pertama yang makro, subject verb dulu. Nggak ada masalah kan? Nah, kalau nggak ada kalau nggak ada masalah, kita cek yang mikro, perkatanya. Oke, ini occurrences benar, ya kan? Kan jenis kan distinti 75%. Oke, Kak, kayaknya ini Kak, harusnya kayak kata S. Nggak ada, nggak bisa. Kalau persen itu dia itu tetap. Oke, karena memang bawaan dari sana. Oke, tetap. Ini benar, ini benar. Heart attacks, karena di sini jamak, maka pakai S. Ini tetap benar. Tuh, ya berarti yang B dong. Iya, harusnya apa? Harus kayak yang adjektif atau karena apa, Kak? Karena verbnya, oke, yaitu istilahnya linking verb. Nah, kalau linking verb, maka itu khusus pakai adjektif, nggak bisa pakai adverb. Linking verb, apa linking verb? Ya ada look, see, dan seterusnya, to be. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, jadi makro dulu, setelah itu ke mikro. Makronya subjek verb, nggak ada salah. Mikronya hubungan perkataannya dicek. Itu cara mengerjakan. Ternyata yang di sini yang salah itu adalah adverb-nya. Harusnya pakai adjektif. Nah, apakah sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjut kalau nggak ada. Nah, ini kok sama soalnya ya? Ini sama maaf. Iya. Yeah. Oke, sorry ya. Saya salah ambil. Kita langsung yang di bawah. Oke, yang di bawah kita cek dulu yang makro, subject verb. Subject verb-nya adalah a serious problem. Verb-nya apa? Verb-nya is. Oke. Apakah ada subject verb lagi? Nggak ada subject verb. Yaudah, kalau gitu kita cek mikro. Oke, ini nggak ada masalah ya. Subject verb nggak ada masalah, clear. Kita cek mikro sekarang. Oke, karena ini a, maka di sini nggak pakai s. Benar.
nggak ada masalah. Lalu selanjutnya, oke, karena di sini submarine itu noun, maka submerged itu adjective. Adjective ke noun benar, nggak ada masalah. Ini benar, oke, ini benar. How to, ini benar. Oke, bukan to how, benar. Oke, dan dia menunjukkan bagaimana cara, berarti pakai how, bukan what. Kalau what jelas salah, tapi kalau how benar. Nah, apakah yang C? Kita cek sekarang. Reliable itu adalah adjective. Ya kan? Communicate dia itu verb. Nah, nggak bisa. Oke, yang ngasih keterangan ke verb itu bukan adjective, tapi adverb. Apa adverbnya? Adverbnya adalah reliably. Oke, berarti ini ya teman-teman ya. Tambahin LY belakangnya. Oke, gitu ya. Itu analisisnya, sub-subnya. Nah, sekarang prepositional conjunction, sebelum kita masuk ke terakhir, nanti kita sesi tanya jawab. Kalau nggak ada pertanyaan, kita nanti ngadain soal bareng. Oke, sekarang preposition. Preposition ini tuh lebih tricky karena ini tuh kita harus sering baca dan ini kayak kita nyari semut gitu. Nyari semut di dapur, di gula-gula gitu, harus benar-benar. Nah, preposition kata depan. Nah, jadi contoh misalkan, contoh kalimat ini. I go school. Ini benar nggak? Ini salah. Karena apa? Karena harus ada kata depan to. Loh, kok bisa Kak? Ada alasannya. Cuma nanti panjang alasannya. Contoh lagi. Kalau misalkan I kill to you. Ini gimana Kak? Ini salah. Kenapa? Ini nggak perlu pakai preposition to. Loh, ini kok harus Kak? Nah, itulah preposition. Ada beberapa alasan, tapi ini panjang banget, cuman kita nggak akan bahas. Nah, kalau gini gimana Kak? I believe you. I believe you. Loh, ini masih salah. Oh, berarti pakai to Kak ya? I believe to you. Masih salah. Nah, yang benar itu pakai in. I believe in you. Loh, kok bisa pakai in Kak? Ya karena emang itu pasangannya. Emang pasangan, emang dari kamusnya, dari sononya, dari yang punya bahasa. Kita hanya ngikutin, kita hanya mempelajari bahasa mereka. Jadi emang itu bawaannya. Nah, kalau ini karena dia tuh verb intransitif. Kalau ini tuh verbnya verb transitif, maka dia butuh objek, nggak butuh objek. Itu nanti ada pembahasan. Intinya yang kayak gini-gini loh, yang harus teliti. Oke, gitu ya. Contoh misalkan ini, kita cek sekarang. Kita cek mana subjek verbnya, secara garis besar dulu kan. Subjek verbnya adalah ini. Betsy Rose. Verbnya mana? Design and suit. Oke, apakah ada masalah? Nggak ada. Berarti makro benar kan subjek verb, kita cek yang mikro sekarang. Oke, the first American flag, ini nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Lalu first, ini benar karena di sini ada the, nggak ada masalah. Lalu yang B, oke, ini kan pas. Ini kan pas, sama-sama pas, ya kan? Ini benar. Maksudnya pas itu masa lampau. Oke, ini benar nggak ada masalah. Karena dia harus kompak. Kalau pas, satunya juga pas. Karena ada conjunction di sini. Harus setara. Nah, lalu nggak ada masalah. Nah, berarti yang ada, apa yang agak karena teman-teman, kalau namanya according itu ada pasangannya. Apa pasangannya tuh? Nggak bisa dia itu dilepas. Itu teman-teman ya. Itu pasangan. Harus teliti. Contoh kedua lagi. Contoh kedua, mana subjeknya? Subjeknya Amelia Earhart. Verbnya mana? Verbnya disappear. Oke, ini namanya positif, ada koma ini. Nah, fungsi 2 koma ini dia itu ngasih keterangan di tengah-tengahnya, ngasih keterangan ke kata yang sebelumnya. Siapa Amelia Earhart? Amelia Earhart adalah the first woman to fly solo across the Atlantic. Adalah orang perempuan pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik. Verbnya apa? Disappear. Oke, mana yang salah? Nah, karena secara makro subjek verb nggak ada masalah, kita cek yang mikro sekarang. Nah, kita cek yang pertama dulu, around.
Ini preposition, nggak ada masalah, ya kan? Lalu the first, ini nggak ada masalah. Lalu kita cek lagi sekarang across, ini nggak ada masalah. Oke. Nah, yang salah itu adalah yang C. Kok bisa, Kak? Kalau dia itu nama bulan, maka harusnya dia pakai in. Gitu ya. Contoh misalkan, saya mahasiswa di Universitas Erlangga. Gimana bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris yang baku ya. Secara struktur dan grammar benar misalkan. Kalau kita speaking, I study in Universitas Erlangga benar. Tapi kalau secara struktur dan bahasa tulis itu salah kalau pakai in. Harusnya pakai at. I study at Universitas Erlangga. Karena at itu menunjukkan suatu entitasnya. Tapi kalau in, kita berada di dalam gedungnya. Oke, teman-teman? Gitu ya. Kalau on itu di atas permukaan. Under atau below di bawah permukaan. Kalau into dari luar masuk ke dalam. Nah, sekarang conjunction. Conjunction ini ada hubungannya dengan kalimat. Karena apa, Kak? Karena kalau ada conjunction, maka di sini harus setara. Kalau di sini subject verb, maka di sini subject verb. Kalau di sini hanya noun kelas katanya, maka di sini juga harus noun. Kalau misalkan di sini dia itu verb 2, maka di sini juga harus verb 2. Ini namanya setara. Ini fungsinya conjunction. Ya. Contoh sekarang. Oke, did you ask King West? Kita cari dulu yang makro apa? Subject verb-nya. Ini subject. Verb-nya consist. Oke, 2 garis seperti biasa. Oke, apakah ada subjek lagi? Oke, ada. Oke, ini. Ini subjek. Mana verbnya? Ini, can contain. Ternyata di sini ada 2 kalimat soalnya. Wow. Apakah ada masalah dari subjek verbnya? Kita cek, karena di sini jamak, di sini ada modal, nggak ada masalah. Di sini nggak ada S, bagus. Karena di sini dia itu singular, tunggal, maka di sini ada S, nggak ada masalah. Oke, mana yang salah? Yang salah adalah yang mikro. Kita cari sekarang yang mikro. Ya kan? Yang mikro nggak ada masalah. Kita cari yang mikro sekarang. Oke. Oh, ini tuh beda sih. Sorry ya Allah. Ini beda soal. Sorry. Ini beda soal. Kita yang ke sini dulu. Sorry. Nah, yang atas dulu, yang atas. Nah, yang atas subject verb nggak ada masalah. Kita cari ke mikro sekarang. Ini benar. Oke, yang A benar. Yang ini benar. Karena apa? Ini tuh pasangan. Konsis pasangannya off. Nggak bisa dipisah. Nggak ada ceritanya konsis ini. Oke. Oke, lalu selanjutnya, nah, yang salah adalah yang ini, Kak, yang D. Karena apa? Clue-nya ada di sini. Di both. Kalau both, dia itu pasangannya adalah N. Itu pasangan, conjunction pasangan. Kalau either, pasangannya or. Neither, pasangannya nor. Gitu ya. Contoh kalimat kedua. Kalimat kedua di sini, kita ada bahas tadi subjeknya A, nggak ada masalah, B, nggak ada masalah. Kita cek sekarang, yang C, oke, or, nggak ada masalah juga. Oke, yang salah adalah yang D. Loh, kok bisa, Kak? Oke, yang makro nggak ada masalah kan, subjek verb. Kita cek yang mikro. Ternyata teman-teman, di sini ada conjunction. Kalau conjunction dia harus setara, ya kan? Ini adjektif. Ini adjektif. Ini adjektif. Maka, sorry. Astaga, guys itu noun. Maaf. Kering. Dry, kering. Itu noun. Chemicals, itu noun. Nah, sedangkan watery, dia itu adjective. Nah, harus setara kan kalau ada conjunction. Kalau noun, maka sini juga harus noun. Apa nounnya? Nounnya adalah water. Jadi, muaranya soal structure sebanyak itu. Kalau teman-teman belajar sendiri atau tidak, di sumber primernya kayak Cliff, Longman, Peterson, apalah itu. Nah, teman-teman nanti itu bakal banyak banget, tetapi mereka tematik. Kita nggak tahu kerangkanya gimana.
Nah, untuk satu hari ini, penekanannya yang mau dikasih sama Angel, yang mau ditekankan sama Angel, itu lebih ke strukturnya. Strukturnya, frameworknya, cara ngerjainnya, sama membentuk pola pikir yang analitis jika mengerjakan soal seperti ini. Nah, ada 1 jam pas. Sampai sini apakah ada masalah, teman-teman? Oke, ya ini teman, apakah ada pertanyaan? Tunggu responnya. Ya, silakan. Ah, oke. Ini preposition. Sebenarnya gini teman-teman. Kayak misalkan believe, ya kan? Dia itu pasangannya in. Kalau accustomed, terbiasa, pasangannya adalah to, ya kan? Nah, kalau gini pertama ketimbang dihafalin, mending teman-teman sering baca, ya kan? Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita emang nggak pernah tahu dan teman-teman lagi latihan, solusinya adalah buka kamus. Karena kalau dihafalin, ya, ya kalau saya pribadi buang-buang waktu. Karena tipe belajar orang itu kan beda. Kalau saya itu bukan tipe penghafal. Tapi kalau teman-teman penghafal, ya nggak apa-apa, bagus. Nah, kayak gitu. Nah, gimana Kak? Kita cari di kamus. Sekarang kita cek di kamus. Oke, wait. Nah, ini di kamus. Contoh misalkan, believe. Oke, bentar. Apa ya? Oh ini according. Contoh yang tadi. Nah, ini muncul. Yang kiri, ya kan? Pasangannya dia nggak ada ceritanya according pas itu. Nah, karena itu udah pasangannya. Di kamus pun emang sudah seperti itu bawaannya. Gitu teman-teman. Jadi kalau dihafalin nggak apa-apa, gimana caranya di kamus? Atau yang lebih enak sering-sering baca aja. Jadi dibiasain baca jurnal dari dini mumpung masih awal. Ya, gitu ya. Kalau teman-teman suka bisnis, baca bisnis yang bahasa Inggris. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena ini kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita kan masih ada waktu. Kalau saya itu free, kita latihan soal nggak apa-apa. Jadi kalau ada pertanyaan ya nggak apa-apa, silahkan. Pertanyaan Indo itu di sini tadi ya, lebih ke cara mengerjakannya, ketimbang ke materinya. Jadi, samping cara mengerjakan framework-nya, menekankan ke strukturnya. Kalau semua pada ujungnya nanti akan kembali ke sini. Oke, akan kembali ke komponen bahasa tulis. Muaranya nanti ke sini. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, waktu untuk penjelasannya. Oke, silakan. Oh, gitu ya. Oke, wait. Oke. Jadi untuk soalnya, bentar ya, saya cariin dulu. Saya salah pencet, maaf. Bentar. Wait, saya join lagi. Bentar.
Oke, ini udah masuk ya. Oke, wait, saya cari dulu. Oh, ini belum muncul ya? Share screen saya. Lagi, wait. Oke, sekarang kita fokus ke mikro ya. Bentar. Saya ini Oke, udah masuk sepertinya. Oke, nice. Oke, kita kerjakan pelan-pelan. 1 sampai 7 dulu mungkin. Atau kita kerjakan bareng, atau teman-teman kerjakan dulu, lalu kita kerjakan bareng. Gimana? Tunjuk deh Kak, siapa yang ini biar jawab satu nomor. Oke, gitu. Lebih menantang ya. Oke. Good. Nomor 2, coba. Oke, saya nunjuk teman-teman nanti teman-teman panitia yang sudah saya repot soalnya ketika nyekol ini. Pakai HP soalnya buat kameranya. Pakai laptop. Oke, saya manut ke panitia. Belajar dulu. Kalau saya pribadi nggak menekankan itu, nggak menekankan kebenar salahnya, tapi cara menjawabnya. Itu nanti penekanannya. Teman-teman jangan pada live ya. Ini ini santai aja. Gitu jadinya live. Lagian kan kemarin alhamdulillah ya masih bagus nilainya. Ayo jangan insecure guys. Santai-santai. Oh gitu, oke, jelasin ya. Saya cari yang mudah-mudah, biar gampang dicerna. Nomor 5. Oke, jangan lupa cara menjawabnya. Cara menjawabnya itu tadi yang makro dulu kan.
secara garis besar dulu. Kalau secara garis besar apa yang dicek? Yaitu subject verb-nya. Oke, nomor 5. Kita cek yang secara makro. Secara makro kita ceknya adalah dari subject verb-nya. Oke. Oke, ini subjek. Aduh, tebel dulu. Maaf, taruh depan. Oke, verbnya adalah can make. Oke. Bentar ya, penyerahan cocok. Nah, oke. Secara garis besar, subjek verb kan nggak ada masalah. Nah, ini subjeknya kan. Ini verb, nggak ada masalah. Lalu, kita cari yang mikro sekarang. Nah, yang mikro, can make, ini benar, nggak ada masalah. Ya kan? Of loaves, ini benar. Karena apa? Karena ini jamak. Ya kan? Of bread. Nah, ini verb ing, benar. Karena apa? Kalau ada preposition, ketemu verb, maka harus pakainya verb ing. Benar. Nah, yang salah adalah ini. Karena dia waktu, maka harusnya dia pakai in. Karena dia itu time. Gitu kan? Itu yang by mikronya. Lalu, nomor 2. Nah, kita cari dulu makronya. Secara makro kan subject verb. Oke, subject verb di sini nggak ada masalah. Kita cek yang mikro sekarang. Nah, yang mikro di sini tuh kesalahannya. Pertama, yang continence itu benar karena ada 7, nggak ada masalah. Nah, lalu yang kedua, ini. The ini benar. Oke, nggak ada masalah. Karena ini itu menunjukkan suatu tempat. Oke, yang itu definite, jelas tempatnya. Yang salah itu adalah yang ini. Loh, kok bisa salah, Kak? Karena apa? Karena kalau ada kelipatan, ketiga, kedua, ke satu, nggak ada ceritanya first, tapi pakai the. Harusnya apa? Berarti the third largest of the 7 continents. Itu ya. Nah, sekarang nomor 3. Kita cek sekarang subjek verb-nya. Subjek verb-nya adalah ini semua subjek, verb-nya can hear. Antara subjek dan verb nggak ada masalah, ya kan? Lalu kita itu cari yang mikro. Yang mikro sekarang, nah, yang pertama, ini, can hear, ini verb, nggak ada masalah. As well as cats, ini pakai adverb benar, nggak ada masalah. Justru pakai adverb yang benar. Nah, ini cats, oke, ini benar. Loh Kak, ini kan dogs can hear. Harusnya kan cats can hear. Nah, itu can hear bisa dihapus. Biar tidak pemborosan. Yang salah adalah yang A. Loh, kok bisa, Kak? Karena pasangannya dari neither adalah nor. Ya, gitu, teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 4, ini yang menarik. Teman-teman masih ingat tadi cara mengerjakan? Yang pertama kan teman-teman harus by structure. Ya kan? By structure, dia kan ada yang makro, oke, ada yang mikro. Nah, kalau yang makro mikro benar, maka kita yang cari adalah
secara konteks kalimat. Kayak gitu kan? Contoh sekarang kita analisis di sini. Subjek verbnya yang mana, Kak? Nah, yang makro dulu, yang makro kan? Makro, subjek verbnya. The astronomer George Hill, verbnya was. Pioneer. Nah, makro nggak ada masalah, kita cek sekarang yang mikro. Ya kan? Nah, oke. A pioneer, ini nggak ada masalah. The astronomer, nggak ada masalah. Oke. Ini pakai the benar kan, di sini nyebut orang. Oke. The art ini nggak ada masalah. Nah, yang D ini nggak ada masalah. Tapi kita kan by structure ngeceknya. Coba kita by konteks. Konteks itu secara kalimat itu make sense nggak? Gimana cara mengetahui make sense atau enggak? Salah satu caranya ya adalah diterjemah ke bahasa kita. Itu kan. Oke, astronomer George Hill adalah salah satu pionir, itu kayak orang pertama dalam seni fotografi matahari. Oke, apakah ada yang make sense untuk teman-teman? Saya tanyakan. Apakah ada yang janggal? Itu pakai terjemahan saya. Kalau teman-teman terjemah sendiri nggak apa-apa. Karena terjemahan itu subjektif. Nggak ada aturan baku. Apakah ada yang salah menurut teman-teman dari konteks kalimat? Oke, yang A. Harusnya emang ini nomor, ya kan? Bukan di astronomi. Kalau astronomi itu kan ilmunya, tapi ini kan merujuk ke orang, berarti pakai astronomer. Yang A nggak ada masalah. Secara konteks lo ya. Oke, apakah ada yang lain, teman-teman? Apakah ada yang ngerasa janggal dari kalimat ini secara konteks? Karena secara struktur benar. Kalau secara struktur benar, kita ngeceknya secara konteks, diterjemah. Apalagi strukturnya kita udah cek, makro udah cek nggak ada masalah, mikro udah kita cek nggak ada masalah. Berarti by konteks ada yang salah. Oke, tadi ada yang jawab A, alasannya bagus, tapi kurang tepat. Gimana teman-teman? Nah, yang agak janggal itu ada di yang D. Oke, harusnya kan seni. Oke, seni fotograf. Oke, fotograf sama fotografi itu beda. Kalau fotografi itu ilmu fotografinya, ya kan? Kalau fotograf itu beda. Nah, kalau orangnya fotografer. Nah, mana yang cocok? Karena ini seni, oke, maka yang kita butuh adalah ilmunya. Apa ilmunya? Adalah fotografi. Itu the art of photography. Seni fotografi. Kan kayak gitu kan? Itu teman-teman ya. Oke. Kan make sense akhirnya. Kayak gitu. Jadi, cara mengerjakan, kalau structure nggak ada masalah, kita cek by konteks. Tapi jarang sekali kalau by konteks. Itu opsi terakhir. Oke. Contoh selanjutnya. Nomor 5. Kita cek dulu yang makronya. Apa makro subjek verb? Ini subjek, mana verbnya? Can be used. Oke. Can be used. Lalu, apakah ada masalah dari subjek verb? Nah, di subjek verb sepertinya ini sudah ada masalah. Oke, kalau keterkaitannya ini nggak ada masalah. Benar kan? Tapi kalau dari mikro, dari verbnya, itu ada masalah. Harusnya apa? Can be, apa? Can be used to transport. Kalau ada used, pasangannya adalah do. Itu pasangan verb. Ya. Saya terbiasa bermain sepak bola. I was accustomed to play. Pasangannya to. Atau I used to play. Pasangannya to. Oke, nomor 6 lagi. Kita cek dulu subjek verbnya. Oke, ini subjeknya. Verbnya adalah ini, is. Apakah ada subjek verb lagi? Nggak ada. Nah, kalau ada gini, itu namanya positif. Itu hanya istilah ya. Intinya kalau ada 2 koma, yang diambil tengah-tengah, itu
ke kata sebelumnya. Pikes Peak. Siapa Pikes Peak? Pikes Peak adalah seorang pengembara Zebulon Pike. Nah, most famous but not its most highest mountain. Oke, sampai sini teman-teman apakah ada jawaban? Ada mau nyoba secara mikro? Karena secara makro nggak ada masalah. Oke, apakah ada yang mau nyoba? Oke, gimana teman-teman? Nah, jadi jawabannya itu adalah ada yang mau D. nyoba terakhir? Oke, kenapa kok milih D, Kak? Kalau high biasanya kan itu higher, nggak most highest gitu. Oke, berarti jawabannya D itu. diganti dengan Oke, itu udah benar tadi, udah benar. Kalau highest itu dia tuh nggak pakai most, tapi pakai The. oke, the, nice. Karena kan high, satu suku kata. Kalau tertinggi berarti pakai highest, the highest, bukan most highest. Oke, nice. Oke, wait. Oke, ini soal terakhir. Oke, ini kita pakai yang makro dulu. Makro ini nggak bisa dipindah ini. Apa makronya? Subject verb. Oke, ini subject, verbnya may appear. Oke, apakah ada masalah? Ada masalah. Kita cari subject verbnya lagi. Apakah ada? Oh, ini ada. Tapi ini verbnya dulu, tapi subjek. Nggak apa-apa. Apakah ada? Nggak ada lagi. Oke, kalau ada dua subject verb, pasti ada conjunction. Mana conjunctionnya? Conjunctionnya when. Nah, setelah kita teliti, teman-teman, kalau subject verb, ya kan, ada conjunction, maka pastinya adalah subject verb lagi. Nggak bisa ini kebalik. Nah, sedangkan ini malah kebalik. Berarti udah kelihatan toh. Dari makronya saja udah kelihatan. Jadi kalau makro kelihatan, nggak perlu ke mikro. Kayak gitu. Berarti apa? Berarti when, they, are dibalik. Oke, udah. Kayak gitu ya. Cara nambahnya. Intinya teman-teman, nanti apapun mikronya, itu nanti muaranya itu ke yang part of speech tadi itu, yang fundamental itu tadi, yang verb, noun, nanti muaranya mesti ke sana. Ya, apakah ke word-nya, kelas katanya, atau ke clause-nya, sentence-nya. Oke, nyampe sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Nyampe waktunya. Mana? Apakah ada pertanyaan? Bebas, nggak perlu bahasa Inggris, nggak perlu LGBT, saran. Nah, nanti kalau misalkan apa namanya itu kan yang materi itu kan, jadi silabus yang tadi itu kerangka yang diajarin di Enjoy. Jadi yang Enjoy kasih kali ini itu hanya permukaannya, dalam artian kerangka-kerangkanya aja. Nah, kalau dia itu nanti lebih deep lagi. Tapi intinya sama, kerangkanya sama.
Nggak ada pertanyaan ini, Kak. Ada pertanyaan lagi. Mungkin malu atau gimana? Ini saya tuh khawatir loh kalau teman-teman nggak tanya itu. Khawatir karena emang nggak paham. Saya takutnya kayak gitu. Makanya kalau teman-teman nggak paham, saya merasa bersalah. Jujur. Beda soal. Ya nggak apa-apa, berarti emang butuh latihan. Oke, nggak apa-apa. Jadi, itu Kak siapa tadi? Itu bagus loh, Kak, kalau Kakak bingung. Serius loh. Soalnya kalau ketika teman-teman bingung, saya tuh ada kebanggaan. Soalnya gini, kalau teman-teman bingung, itu salah satu tanda kalau teman-teman lagi ada progres belajar. Kalau teman-teman nggak bingung, berarti teman-teman nggak ada progres belajar. Nah, berarti bagus kalau teman-teman bingung. Jadi teman-teman emang lagi proses belajar. Itu tahap pertama, bingung. Tahap kedua, paham. Jadi penting ada tahapnya kan. Gak apa. Nice. Oh ya, boleh. Kalau saya mampu saya jawab. Mungkin belum ada sih, masih kayak ya sama sih kayak yang tadi yang komentar. Kalau beda soal masih bingung juga. Berarti udah proses belajar itu. Kalau udah bingung. Bagus lah. Gak apa. Oke, kalau kita saya kembalikan ke Kak Valerie. Terima kasih atas waktunya. Dan sekian dari saya. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Saya juga mahasiswa dan gimana ya, saya juga nggak mau jaim gitu kan. Kita ya udahlah kayak gitu. Ya, thank you so much sudah mengundang Enjoy. Nanti kita akan ketemu di listening dan juga di teaching. Saya itu paling senang kalau misalkan ada yang ngundang dari sesama kampus. Karena apa? Karena di net kami itu juga ngebantu. Karena Enjoy ada lahir dari permasalahan terbatasnya akses untuk ningkatin skor ILPT TOEFL secara umumnya. Oke, thank you. Saya kembalikan ke moderator. Aman. Itu proses belajar berarti bagus. Ya, nih. Oke, saya live dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Good luck. Tetap dijaga semangat belajarnya. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Saya live dulu ya. Assalamualaikum.